Politik Ikrar Nusa Bakti turut mengkritisi suara PSI yang tiba-tiba menggelembung. Dia khawatir Presiden Jokowi memiliki kepentingan untuk mengamankan nasib anaknya. Menurut Ikrar, sangat mustahil ada sebuah parpol yang suaranya meroket hanya dalam waktu 3 hari. Terlebih PSI merupakan partai yang sangat pro-Jokowi dan dipimpin oleh anak Presiden Kaisang Pangarep. Ikrar pun mendorong masyarakat untuk mengkritisi dan mengawal bersama perolehan suara PSI. Sebab jika tidak, bisa saja pada 20 Maret mendatang, suara PSI mencapai parliamentary threshold 4%. Jika ini terjadi, Ikrar menilai tidak mustahil bagi Kaisang maju sebagai kepala daerah. Suara PSI juga harus cocokkan antara data formulir C1. Ikrar pun mengaku was-was melihat penggelembungan suara PSI tersebut dan dia khawatir lonjakan suara partai pimpinan putra Presiden Joko Widodo akan beririsan dengan penyelundupan hukum. Seperti putusan MK terkait batas usia yang meloloskan kakak Kaisang Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres Prabowo. Dia menilai peristiwa Pilpres 2024 dapat menjadi tolak ukur bagaimana Jokowi bersikap. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti mengaku was-was melihat perkembangan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara mendadak. Pada Minggu 3 Maret 2024, Ikrar menyebut lonjakan suara PSI pada hasil Realcon KPU perlu dikritisi dan dikawal bersama. Pasalnya, dikhawatirkan lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep tersebut akan beririsan dengan penyelundupan hukum. Ia pun menyinggung soal penyelundupan hukum seperti yang terjadi ketika Gibran maju sebagai cawapres. Peristiwa Pilpres 2024, Ikrar nilai dapat menjadi tolak ukur bagaimana Jokowi bersikap. Di sisi lain, menurut Ikrar, sangat mustahil ada sebuah parpol suaranya meroket hanya dalam waktu 3 hari. Seperti diketahui sejak Kamis 29 Februari 2024 hingga Sabtu 2 Maret 2024, jumlah suara PSI terus melejit. Berdasarkan hasil Realcon KPU, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, yang mana menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Menurutnya, bukan mustahil PSI akan meraup 4% atau lebih pada 20 Maret 2024. Yang mana jika PSI berhasil lolos ke Senayan, bukan mustahil Kaesang akan maju sebagai kepala daerah. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin turut mengomentari lonjakan suara PSI dalam hasil realcon KPU. Menurutnya, perolehan suara partai politik mustahil melonjak secara drastis seperti permainan sulap. Oleh karena itu, wajar jika sejumlah politisi mencurigai adanya anomali kenaikan suara PSI. Pernyataan itu disampaikan oleh Ujang pada Minggu 3 Maret. Sebelumnya, politikus PDIP Dedi Yefri Sitorus dan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi mengungkap kecurigaannya terhadap suara PSI. Salah satu kecurigaan yang disampaikan adalah adanya operasi untuk melimpahkan suara agar PSI lolos ambang batas parlemen. Ujang mengatakan jika benar ada operasi pengalihan suara hasil pemilu, maka demokrasi terancam. Sebab suara rakyat dalam pemilu dimanipulasi hingga dimainkan pihak tertentu. Ujang mengingatkan pentingnya menempuh pemilu melalui jalur yang benar tanpa kecurangan. Ia mewanti-wanti agar peserta pemilu tidak bermain mata dengan penyelenggara pemilu. Tribuners, Presiden Jokowi turut menanggapi perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi, Presiden Jokowi enggan berkomentar banyak terkait partai yang kini diketuai oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Menurut Presiden, hal ini seharusnya ditanyakan langsung kepada PSI dan KPU RI. Perolehan suara PSI memang meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024. Partai berlambang mawar ini menjadi sorotan, terlebih belum lama dipimpin oleh putra Presiden. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat, langsung melonjak menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, jumlah TPS yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240 dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengancam akan membawa isu lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke dalam hak angket DPR. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi atau Romi pada Minggu 3 Maret. Romi menegaskan perkara tersebut akan dimasukkan dalam hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia mengatakan hak angket DPR dilakukan agar tindakan kecurangan-kecurangan pemilu dihentikan. Romi menduga adanya penggelembungan suara PSI. Penggelembungan suara itu disebut Romi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Romi mengatakan setiap ada pergeseran suara tidak sah menjadi suara milik PSI. Hal itu membuat perolehan suara partai politik lain rugi. Oleh karena itu, P3 menyatakan siap untuk membawa isu anomali suara PSI ke dalam hak angket DPR.
Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengancam akan membawa isu lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke dalam hak angket DPR. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi atau Romi pada Minggu 3 Maret. Romi menegaskan perkara tersebut akan dimasukkan dalam hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia mengatakan hak angket DPR dilakukan agar tindakan kecurangan-kecurangan pemilu dihentikan. Romi menduga adanya penggelembungan suara PSI. Penggelembungan suara itu disebut Romi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Romi mengatakan setiap ada pergeseran suara tidak sah menjadi suara milik PSI. Hal itu membuat perolehan suara partai politik lain rugi. Oleh karena itu, P3 menyatakan siap untuk membawa isu anomali suara PSI ke dalam hak angket DPR. P3 mencium kejanggalan terkait ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam rekapitulasi penghitungan suara akhir-akhir ini. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi atau Romi meminta agar dugaan operasi penggelembungan suara PSI segera dihentikan. Menanggapi hal itu, anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Idam Holik buka suara. Idam meminta agar pihak yang menyebut adanya dugaan operasi istana atas lonjakan suara PSI membuktikan apa yang disampaikan. Sebab menurutnya proses pemungutan suara melibatkan banyak pihak. Pemungutan suara itu melibatkan masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Menurut Idam, para anggota KPPS sudah bekerja dengan baik, bahkan mereka juga bekerja hingga pagi. Proses penghitungan suara pemilu 2024 juga melibatkan para saksi dari partai politik maupun pasangan Capres-Cawapres. Selain itu, proses rekapitulasi suara juga melibatkan Bawaslu yang bertugas melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu, ia meminta kepada pihak yang merasa terdapat kejanggalan dengan hasil rekapitulasi untuk menunjukkan bukti terhadap yang disampaikan. Sebanyak 5 partai diklaim solid mendukung wacana hak angket menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Klaim tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid alias HNW di Jakarta pada Senin 4 Maret 2024. HNW mengklaim kelima fraksi itu sejauh ini belum ada yang menyatakan tidak mendukung hak angket. Selain itu, HNW mengatakan pemimpin 5 fraksi tersebut juga sudah menyatakan solid mendukung hak angket. Adapun kelima fraksi tersebut adalah pertama, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, 2, PDI Perjuangan atau PDIP, 3, Partai Nasdem, 4, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan kelima, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI.
Belakangan ini terdengar kabar ada penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Terkait hal itu, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan dua lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan lembaga survei wajib diaudit. Yakni jika perolehan suara PSI menembus 4%. Menurutnya, jika itu terjadi maka patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data tersebut. Ia juga mengungkapkan jika PSI lolos ambang batas parlemen 4% tersebut, maka bisa menimbulkan gonjang-ganjing karena menyangkut soal kredibilitas lembaga. Hal itu disampaikan Karyono pada Senin 4 Maret 2024. Ia mengingatkan sejauh ini hasil perhitungan cepat atau quick count selalu presisi. Karyono yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute atau IPI ini mengatakan jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya berada di kisaran antara 2,6 sampai 2,8%. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data Realcon dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024 banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah,
suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, makasih. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti turut mengkritisi suara PSI yang tiba-tiba menggelembung. Dia khawatir Presiden Jokowi memiliki kepentingan untuk mengamankan nasib anaknya. Menurut Ikrar, sangat mustahil ada sebuah parpol yang suaranya meroket hanya dalam waktu 3 hari. Terlebih PSI merupakan partai yang sangat pro-Jokowi dan dipimpin oleh anak Presiden Kaisang Pangarep. Ikrar pun mendorong masyarakat untuk mengkritisi dan mengawal bersama perolehan suara PSI. Sebab jika tidak, bisa saja pada 20 Maret mendatang, suara PSI mencapai parliamentary threshold 4%. Jika ini terjadi, Ikrar menilai tidak mustahil bagi Kaisang maju sebagai kepala daerah. Suara PSI juga harus cocokkan antara data formulir C1. Ikrar pun mengaku was-was melihat penggelembungan suara PSI tersebut dan dia khawatir lonjakan suara partai pimpinan putra Presiden Joko Widodo akan beririsan dengan penyelundupan hukum. Seperti putusan MK terkait batas usia yang meloloskan kakak Kaisang Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres Prabowo. Dia menilai peristiwa Pilpres 2024 dapat menjadi tolak ukur bagaimana Jokowi bersikap. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti mengaku was-was melihat perkembangan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara mendadak. Pada Minggu 3 Maret 2024, Ikrar menyebut lonjakan suara PSI pada hasil realcon KPU perlu dikritisi dan dikawal bersama. Pasalnya, dikhawatirkan lonjakan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep tersebut akan beririsan dengan penyelundupan hukum. Ia pun menyinggung soal penyelundupan hukum seperti yang terjadi ketika Gibran maju sebagai cawapres. Peristiwa Pilpres 2024, Ikrar nilai dapat menjadi tolak ukur bagaimana Jokowi bersikap. Di sisi lain, menurut Ikrar, sangat mustahil ada sebuah parpol suaranya meroket hanya dalam waktu 3 hari. Seperti diketahui sejak Kamis 29 Februari 2024 hingga Sabtu 2 Maret 2024, jumlah suara PSI terus melejit. Berdasarkan hasil realcon KPU, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, yang mana menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, bukan mustahil PSI akan meraup 4% atau lebih pada 20 Maret 2024. Yang mana jika PSI berhasil lolos ke Senayan, bukan mustahil Kaisang akan maju sebagai kepala daerah. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin turut mengomentari lonjakan suara PSI dalam hasil realcon KPU. Menurutnya, perolehan suara partai politik mustahil melonjak secara drastis seperti permainan sulap. Oleh karena itu, wajar jika sejumlah politisi mencurigai adanya anomali kenaikan suara PSI. Pernyataan itu disampaikan oleh Ujang pada Minggu 3 Maret. Sebelumnya, politikus PDIP Dedi Yefri Sitorus dan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi mengungkap kecurigaannya terhadap suara PSI. Salah satu kecurigaan yang disampaikan adalah adanya operasi untuk melimpahkan suara agar PSI lolos ambang batas parlemen. Ujang mengatakan jika benar ada operasi pengalihan suara hasil pemilu, maka demokrasi terancam. Sebab suara rakyat dalam pemilu dimanipulasi hingga dimainkan pihak tertentu. Ujang mengingatkan pentingnya menempuh pemilu melalui jalur yang benar tanpa kecurangan. Ia mewanti-wanti agar peserta pemilu tidak bermain mata dengan penyelenggara pemilu. Tribuners, Presiden Jokowi turut menanggapi perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi, Presiden Jokowi enggan berkomentar banyak terkait partai yang kini diketuai oleh putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Menurut Presiden, hal ini seharusnya ditanyakan langsung kepada PSI dan KPU RI. Perolehan suara PSI memang meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024. Partai berlambang mawar ini menjadi sorotan, terlebih belum lama dipimpin oleh putra Presiden. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat, langsung melonjak menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu 3 hari. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, jumlah TPS yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240 dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan
203.361 suara dari 2.240 TPS. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengancam akan membawa isu lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke dalam hak angket DPR. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi atau Romi pada Minggu 3 Maret. Romi menegaskan perkara tersebut akan dimasukkan dalam hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia mengatakan hak angket DPR dilakukan agar tindakan kecurangan-kecurangan pemilu dihentikan. Romi menduga adanya penggelembungan suara PSI. Penggelembungan suara itu disebut Romi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Romi mengatakan setiap ada pergeseran suara tidak sah menjadi suara milik PSI. Hal itu membuat perolehan suara partai politik lain rugi. Oleh karena itu, P3 menyatakan siap untuk membawa isu anomali suara PSI ke dalam hak angket DPR. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengancam akan membawa isu lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke dalam hak angket DPR. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi atau Romi pada Minggu 3 Maret. Romi menegaskan perkara tersebut akan dimasukkan dalam hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia mengatakan hak angket DPR dilakukan agar tindakan kecurangan-kecurangan pemilu dihentikan. Romi menduga adanya penggelembungan suara PSI. Penggelembungan suara itu disebut Romi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Romi mengatakan setiap ada pergeseran suara tidak sah menjadi suara milik PSI. Hal itu membuat perolehan suara partai politik lain rugi. Oleh karena itu, P3 menyatakan siap untuk membawa isu anomali suara PSI ke dalam hak angket DPR. P3 mencium kejanggalan terkait ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam rekapitulasi penghitungan suara akhir-akhir ini. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi atau Romi meminta agar dugaan operasi penggelembungan suara PSI segera dihentikan. Menanggapi hal itu, anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Idam Holik buka suara. Idam meminta agar pihak yang menyebut adanya dugaan operasi istana atas lonjakan suara PSI membuktikan apa yang disampaikan. Sebab menurutnya proses pemungutan suara melibatkan banyak pihak. Pemungutan suara itu melibatkan masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Menurut Idam, para anggota KPPS sudah bekerja dengan baik, bahkan mereka juga bekerja hingga pagi. Proses penghitungan suara pemilu 2024 juga melibatkan para saksi dari partai politik maupun pasangan Capres-Cawapres. Selain itu, proses rekapitulasi suara juga melibatkan Bawaslu yang bertugas melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu, ia meminta kepada pihak yang merasa terdapat kejanggalan dengan hasil rekapitulasi untuk menunjukkan bukti terhadap yang disampaikan. Sebanyak 5 partai diklaim solid mendukung wacana hak angket menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Klaim tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid alias HNW di Jakarta pada Senin 4 Maret 2024. HNW mengklaim kelima fraksi itu sejauh ini belum ada yang menyatakan tidak mendukung hak angket. Selain itu, HNW mengatakan pemimpin 5 fraksi tersebut juga sudah menyatakan solid mendukung hak angket. Adapun kelima fraksi tersebut adalah pertama, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, 2, PDI Perjuangan atau PDIP, 3, Partai Nasdem, 4, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan kelima, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Secara pribadi, saya mohon
adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada real count KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta Partai PSI. Diketahui menurut data real count KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari real count KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Belakangan ini terdengar kabar ada penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Terkait hal itu, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan dua lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan lembaga survei wajib diaudit. Yakni jika perolehan suara PSI menembus 4%. Menurutnya, jika itu terjadi maka patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data tersebut. Ia juga mengungkapkan jika PSI lolos ambang batas parlemen 4% tersebut, maka bisa menimbulkan gonjang-ganjing karena menyangkut soal kredibilitas lembaga. Hal itu disampaikan Karyono pada Senin 4 Maret 2024. Ia mengingatkan sejauh ini hasil perhitungan cepat atau quick count selalu presisi. Karyono yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute atau IPI ini mengatakan jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya berada di kisaran antara 2,6 sampai 2,8%. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik merespons adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari Istana atas melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Diketahui suara PSI di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024 melonjak. Terkait hal itu, Idam menyebut bahwa dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024 banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat, termasuk masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU, dalam hal ini kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hal itu disampaikan Idam di kantor KPU RI Jakarta pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya, para KPPS di seluruh TPS juga sudah bekerja dengan baik bahkan hingga pagi. Kemudian para saksi dari partai politik maupun dari pasangan Capres-Cawapres juga dilibatkan. Keseluruhan dari pihak yang bertugas itu juga memiliki keterbukaan dan kebebasan, sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi. Terkait dugaan penggelembungan suara PSI, Idam meminta publik menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal. Ia juga meminta publik pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, namun juga melihat foto formulir model C hasil plano. Dengan begitu, publik bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C. Data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Ya. Itu urusan partai, tanyakan ke partai.
tanyakan ke KPU. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap janggal oleh sejumlah pihak termasuk pengamat politik. Bahkan melonjaknya suara PSI ini dinilai ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Terkait melonjaknya suara PSI, Presiden Jokowi memberikan responnya. Presiden Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan ke PSI dan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, melonjaknya suara tersebut dinilai sebagai urusan partai. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Diberitakan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual KPU RI dari 29 Februari hingga 2 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSI terpantau mengalami lonjakan di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan unggahan di Sirekap, suara PSI sebanyak 69. Namun berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, mengaku akan menelusurinya. Itu urusan partai. Tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja, tolong berbondong-bondong ke pasar induk beras Cipinang dan juga ke pasar beras di Pasar Johar Karawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya. Dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana, ya.